Papa, kamu. Hei, barusan apa kamu melihat seorang wanita lewat? Tidak lihat. Abang Bau, lihat. Beraninya dia membohongiku. Tutup pintunya. Baik, Abang Bau. Master Duan, Sisi, jangan takut. Biar aku yang melindungi kalian. Anya, Sisi, Ya, bawa tamu ke atas dulu. Papa, lalu Papa bagaimana? Tidak apa-apa, tenang saja. Baik. orang buta sialan. Cepat serahkan wanita itu padaku. Kurang ajar. Cepat serang dia. Serang. Cepat maju. Orang buta, kamu bernyali juga. Tunggu pembalasanku. Nona, apa kamu baik-baik saja? Terima kasih, Kak. Saya tidak apa-apa. Nona, silakan naik ke atas dulu. Salam hormat kepada Tuan Putri bawahan ini terlambat menyelamatkan Anda, dan pantas mendapatkan hukuman berat. Mohon Tuan Putri jatuhkan hukumannya. Sekumpulan orang tidak berguna. Tuan Putri Yuruyi dari negeri Hong, berterima kasih atas bantuan keselamatan dari Ketua Aliansi Duan. Ketua Aliansi Duan. Dialah mantan pemimpin dunia persilatan, yang dikenal sebagai Fajra Mata Tertutup, Duan Ye. Tuan Putri telah salah mengenali orang. Kabar mengatakan bertahun-tahun yang lalu, istri Ketua Aliansi Duan dicelakai oleh musuh. Setelah membalas dendam, dia mengasingkan diri bersama putrinya. Namun, di bawah meja kasir Anda, aku menemukan medali pemimpin yang telah hilang bertahun-tahun. Tuan Putri, aku hanya ingin menjadi orang biasa. Tentang medali pemimpin itu, sudah tidak ada sangkut pautnya denganku lagi. Aku masih harus melayani tamu. Tuan Putri, mohon Anda pergi. Ketua Aliansi Duan, sejak Anda mengasingkan diri, sekte aliran sesat Qinglong di negeri Hong semakin merajalela. Namun, jika Anda bersedia membantu kembali, Tuan Putri tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Aku masih harus menjaga putriku. Aku tidak akan kembali. tapi Hari sudah mulai gelap. Silakan Anda pergi. kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda. Keadaan di sekitar sini sedang tidak aman. Tugaskan orang untuk berjaga di sini secara sembunyi-sembunyi. Baik. Mana bosnya? Cepat keluar menemui aku. Apa kamu tidak mengerti ucapan manusia? Di mana bosnya? Cepat keluar. Guru Yan, Ya, mintalah para tamu untuk datang di hari lain. Hari ini tidak perlu membayar. mohon maaf ya. Apa kalian berdua kesini untuk dipijat? Kurang ajar. Siapa yang bilang padamu kalau aku datang untuk dipijat? Kemari kamu. Hu Peng. Beberapa hari lalu saat dipijat di sini. Telah. Olehnya, sampai patah tulang. Sekarang bagaimana tanggung jawabnya? Aduh, tanganku. Duh, sakit sekali. Tidak mungkin. Beberapa hari ini aku sama sekali tak pernah memijat tangan orang. Kalian sedang menjebak kami. Guru Yan. Tidak apa-apa. Saudara-saudara, mohon maaf ya. Hei, Shishi, ambilkan dompetku. Gunakan uang ini untuk mengobati teman kita ini. Beraninya kamu mau mengusir kami dengan uang receh ini? Si buta sialan, apa kau menganggap kami pengemis? Lapor Tuan Putri, ada yang membuat keributan di panti pijat. Ayah, Baiklah kalau begitu, kamu sebutkan harganya. Berapa jumlah yang pantas? $100.000? $100.000. $100.000? Bukankah ini pemerasan? Kamu bercanda, ya? Hanya patah tulang.
Mana mungkin sampai menghabiskan 100.000 dolar? Siapa yang sedang bercanda denganmu? 100.000 ini bukan cuma untuk biaya medis, tapi juga termasuk untuk toko kalian. Uang jaminan keamanan. Hari ini pilihannya, beri kami uangnya. Atau, aku akan menghancurkan toko burukmu ini. Kak, aku akan segera lulus sekolah. Tunggulah sampai aku lulus, aku akan bekerja mencari uang untuk Anda. Bagaimana? Kenapa aku harus menunggumu lulus? Haruskah aku menunggumu menikah dan punya anak juga? Hei, Kakak Zu, Kakak Zu. Kakak Zu, kenapa kasar sekali? Sudah berapa kali aku bilang padamu, jangan bertindak kasar di depan patung Buddha. baik, tidak akan kasar lagi. Adik manis, mohon maaf ya. Tidak apa-apa, Kakak Zu, tidak apa-apa. Namanya juga anak muda sedang semangat. Itu sangat bisa dimaklumi. Ini anak perempuanmu kan? Iya, benar. Begini saja, kami sudah lelah seharian. Berikan kami pijatan yang enak, maka kamu tidak perlu membayar uangnya. Tidak masalah sama sekali. Hei, Guru Yan, segera atur jadwalnya. Tunggu dulu. Aku punya satu syarat lagi. Aku ingin anak perempuanmu sendiri yang memijatku. Aku ingin putrimu memijatku. Kakak Zu, putri saya. Dia belum pernah belajar, dia tidak bisa memijat. Kalau begitu bagus sekali. Aku memang suka yang masih polos. Hahaha, Kakak Zu, kami suka yang daun muda, wanita muda ini terlihat sangat segar, hahaha. Biar aku yang memijat. Shishi, kamu belum pernah belajar. Ayah, tidak apa-apa, aku bisa. Kakak Zu, mungkin pijatanku tidak terlalu enak. Mohon maklumi saya. Tidak masalah. Kulit kakak Zumu ini tebal, pijat saja sesukamu. Kulit kakak Zu kami tebal, kamu tidak perlu mengasihaninya. Hei, santai saja. Guru Yan, apa yang kamu lakukan sambil melamun? Cepat, berikan layanan untuk Kakak Zu dan yang lainnya. Namamu Sisi kan? Ya, Apa kamu punya pacar? aku sudah punya pacar. Melihatmu yang begitu pemalu, pacarmu pasti belum pernah menyentuhmu, ya? Pacarmu sepertinya belum pernah menyentuhmu, kan? Tidak bisa? Jangan sampai ayah tahu tentang ini. Jika ayah bertindak gegabah, gerombolan orang jahat ini pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat keributan. Kenapa? Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan. Jika pacarmu belum menyentuhmu sama sekali, biar kakak Zu yang membantumu merasakannya. Sobat, kamu kenapa? Si buta sialan. Cari mati. Kalian pergilah. Hari ini, toko kami tutup. Guru Yan, Ya, bawa Shishi naik ke lantai atas. Ayah, cepatlah ayahmu. pergi, Sisi. Ayah, Cepat pergi. Kakak Zu, si buta ini sungguh tak tahu berterima kasih. Bagaimana menurutmu? Bahkan dewa saja. Sangat adil. Sekalipun kau membuat kekacauan besar, kau akan tetap diberi kesempatan. Tapi sayangnya, kau tidak akan bisa lolos dariku. Semuanya, habisi dia. Berhenti. Jenderal Yun Cheng yaitu Cheng Feng ada di sini. Beraninya kalian bertindak lancang. Kalian semua, berhenti. Letakkan barang-barang itu sekarang. Letakkan tangan kalian di belakang kepala. Pukulannya terlalu keras. Bagaimana kalau sampai melukai anak buah Jenderal Besar Cheng? Cepat minta maaf padanya. Maafkan saya, ya, Jenderal Cheng. Anak buah saya tidak tahu aturan, pukulannya terlalu keras. Zusan, berani sekali kamu? Sampai berani memukul orang-orangku? Jenderal Besar Cheng, apa maksudmu? Bagi seorang petarung, benturan seperti itu sudah biasa. Tapi anak buah Jenderal Besar Cheng, kenapa bisa selemah ini? Bagaimana mau melindungi rakyat Yun Cheng? Soal melindungi rakyat, kamu tidak perlu ikut campur. Putri Yuruyi sudah bersumpah untuk membersihkan dunia persilatan negara Hong.
dan memberikan kedamaian bagi rakyat. Kalau kamu, Zusan, tidak percaya, apa kamu mau merasakan sendiri tekad dari sang putri? Si buta ini tidak sesederhana kelihatannya. Kakak Zhu, ada ahli bela diri di sini. Karena Jenderal Besar Cheng sudah bicara, kami tidak akan mencari masalah lagi. Pergi. Master Duan, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih atas bantuannya, Master Duan. Yang barusan datang membuat keributan itu adalah Zusan. Ia bagian sekte Qinglong, sekte sesat baru muncul di negara Hong. Jika Anda hanya diam saja, mereka pasti akan terus berbuat onar. Sekte Qinglong ini sungguh lancang. Pantas saja Tuan Putri meminta saya untuk kembali bertindak. Benar sekali, Ketua Aliansi Duan. Jika hari ini mereka berani sekali membuat keributan di toko Anda, maka mereka akan berani melakukannya lagi. Saya juga tidak bisa terus menjaga Anda di sini. Ada benarnya juga. Soal kembali bertindak, akan aku pertimbangkan. Maka saya akan menunggu kabar baik dari Anda. Ini adalah kontak yang dititipkan Tuan Putri kepada saya untuk Anda. Begitu Anda sudah memutuskan, dia akan mengatur orang untuk menjemput kepulangan Anda. Sudah lama aku tidak bertemu dengan gadis kecil yang membuatku sangat bersemangat begini. Aku harus mendapatkannya. Tapi si buta itu lawan yang berat. Sulit dikalahkan. Siapa bilang aku ingin melawan dia? Aku ingin mencari mangsa yang empuk. Kakak Zhu, sudah ketemu. Anak perempuan si buta itu ternyata kuliah di timur kota. Kali ini, aku akan menikmati wanita itu baik-baik. Ayah, aku berangkat sekolah dulu ya. Hati-hati di jalan. Ayah, aku pergi. Dia sudah keluar. Dia sudah keluar. Cepat ikuti dia. Master Duan, kenapa berhenti? Oh, tidak apa-apa. Aduh, Master Duan. Kamu akhirnya datang juga. Lihatlah, toko kita sudah dihancurkan. Apakah Sisi baik-baik saja? Sisi? Bukankah Sisi sedang bersamamu? Apakah kamu melihat Sisi? Bagaimana dengan kalian? Apa kalian melihat Sisi? Manajer toko, coba lihat. Apakah ini ponsel milik Shishi? Ayah, selamatkan aku. Jangan sentuh aku. Tolong. Berhentilah berteriak. Jika suaramu sampai serak, napasmu tidak akan enak didengar nanti. Sudah. Jangan ada yang melihat. Waktu kerja sudah selesai. Segera pulang ke rumah. Ayah, tolong aku. Kamu dengar itu? Si buta ini, ayah. Putrimu sekarang sedang tunduk di bawah kaki kakak Zhu dan sedang menikmatinya. Lepaskan aku. Kami dari gereja kota Yun akan menunggumu. Kalau kamu sanggup, datanglah ke sini untuk menyelamatkan putrimu. Ayah. Fajra, bermata tertutup sudah muncul kembali. Sampaikan perintah ke bawah, tutup pasar saham selama 3 hari, untuk menyambut pemimpin aliansi bela diri. Siap. Apa? Fajra bermata tertutup sudah muncul kembali. Ketika Fajra memejamkan mata, dia menjaga ketenangan dirinya. Tapi saat Fajra sudah murka, maka dia akan menyapu bersih semua penjahat. Pohon ingin tenang, tapi angin enggan berhenti. Pedang ini sudah lama tersarung. Saatnya untuk membuat perhitungan. Ya Tuhan, aku baru saja menyakiti seorang gadis yang masih murni. Aku merasa bersalah. Aku berdosa. Aku memohon ampun padamu. Tuan Zhu, Tuhan mengasihi semua orang karena kamu sudah tulus menyesali perbuatanmu. Maka aku mewakili Tuhan mengampuni segala dosa-dosamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Zusan, cepat keluar kau.
aku ada di sini, apa kamu tidak melihatku? Oh, aku lupa. Kamu kan buta? Pasti tidak bisa melihat. Dia hanyalah orang buta. Tepat sekali. Serahkan putriku kembali dengan selamat, atau aku akan benar-benar menghabisi kalian semua. Putrimu itu sudah aku hilangkan. Tapi tenang saja. Aku sudah mengambil kehormatannya, membuatnya merasakan indahnya menjadi wanita. Dijamin dia pergi tanpa penyesalan. Lagi pula, putrimu itu sangat mengesankan. Kak Feng, bocah ini pernah berlatih. Balaskan dendamku, habisi dia. Si buta, keluarkan semua kekuatan yang kamu miliki. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku hampir saja lupa. Untuk menghindari melukai pelanggan yang datang untuk dipijat, aku sengaja menahan kekuatan tanganku. Sekarang, aku bisa benar-benar bermain dengan kalian. Nah, baru ini benar. Bagaimana bisa dia jadi sehebat itu hanya dengan melepas 2 gelang besi? Apa mungkin ada kejadian aneh seperti ini? Zhang Xiaofeng, kamu dibesarkan oleh tanganku sendiri. Tolong jangan buat aku kecewa. Kakak Zhu, Anda jangan khawatir. Bahkan jika hari ini aku harus mempertaruhkan nyawa, akan kubuat perhitungan dengan si buta ini. Aku mengerti sekarang. Si buta ini ternyata mengenali posisi dari suara. Sundava, cepat buat kebisingan. Si buta sialan, aku ada di sini. Hahaha. Bising sekali. Hai si buta. Pasti tidak kamu duga, kan? Hari ini kamu akhirnya bertekuk lutut di tanganku. Dilihat dari cara, kamu menusuk. Jelas kamu tidak pernah belajar akupunktur. Apa maksudmu? Titik yang kamu tusuk itu disebut titik Qihai. Itu adalah titik yang bisa memicu potensi manusia. Apa? Titik Xiangguan membuat kaki mati rasa. Titik Tianjing membuat tangan mati rasa. Aku akan menghabisimu. Titik Fengmen, seluruh tubuh akan terasa gatal, bagaikan digerogoti oleh ribuan semut hingga ke tulang. Si buta ini. Jangan pergi kamu. Aku akan menghabisimu. Lepaskan titik akupunkturku sekarang juga. Tuan, jangan terbawa emosi. Ini adalah gereja. Berbuat jahat di dalam gereja akan membuatmu masuk ke neraka. Benar. Terlebih lagi Tuhan sudah memaafkanku. Kamu tidak boleh menyentuhku lagi. Memaafkanmu adalah urusan Tuhan. Tugasku sekarang hanyalah mengirimmu untuk menghadap Tuhan. Berhenti. Hentikan sekarang juga. Siapa yang berani buat keributan di wilayah kekuasaan barat kami? Siapa kalian? Pangeran dari negara barat, James. Tuan James, sudah lama tidak bertemu. Anda datang di waktu yang sangat tepat. Si buta ini mencoba menodai gereja dari kepercayaan barat Anda. Dosanya benar-benar sangat besar.
Tujuan saya datang ke sini hanya untuk membalaskan dendam putri saya, dan tidak bermaksud mencari masalah dengan pihak barat. Sekte Qinglong, tempat Tuan Zhu berada, adalah mitra kerja sama pihak barat kami. Jika kamu melawan dirinya, maka kamu juga melawan kami. Siapapun yang berani melindunginya hari ini, akan aku habisi tanpa ampun. Saran saya, pikirkanlah baik-baik sebelum bertindak. Tongkat kejut yang dibawa anak buahku ini telah dialiri tegangan tinggi sebesar 50.000 volt. Bahkan sehebat apapun ilmu bela dirimu, satu sentuhan saja bisa membuatmu pingsan. Apalagi tubuhmu sedang terluka, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Karena kamu sudah mengalahkan semua bawahan Tuan Zhu, lepaskanlah dia sekarang. Mustahil. Kembalikan putriku kepadaku. Tuan James, untuk apa masih banyak bicara dengannya? Cepat beri dia kejutan listrik. Aku ingin melihatnya kehilangan kendali diri karena kesakitan. Lakukan sesuai perintah Tuan Zhu. Ayo serang. Berhenti. Tuan Putri dan Yuruyi telah tiba. Kalian semua, minggir. Kenapa Tuan Putri bisa sampai di sini? Sekarang kita sedang dalam masalah. Tuan James, Anda adalah seorang pangeran dari barat yang terhormat. Kenapa Anda ada waktu untuk datang ke negara Hong kami, hanya demi mendukung seorang preman kecil? Siapa yang kamu sebut preman? Aku ini adalah petinggi peringkat 3 di Sekte Qinglong, saudara angkat dari sang pemimpin. Tuan James adalah mitra kerja sama Sekte Qinglong kami. Dia berbicara untuk membela aku. Tidak masalah kan? Benar sekali. Saya memiliki hak imunitas diplomatik di negara Hong. Di wilayah kekuasaan kami, tanpa izin dariku, siapapun tidak boleh menyakiti siapapun. Hebat sekali imunitas diplomatik. Tapi aku harus mengingatkan Anda, imunitas diplomatik hanya bisa berlaku jika Anda tidak melanggar hukum. Dan Zhu San yang Anda lindungi ini telah melakukan kejahatan besar. Tidak mungkin. Tuan Zhu adalah warga negara baik yang taat aturan. Bagaimana mungkin dia melanggar hukum? Aku benar, kan, Tuan Zhu? Cheng Feng, perlihatkan padanya. Lihatlah baik-baik. Ini adalah surat perintah penangkapan Zhu San. Kesalahannya tak termaafkan. Tuan James, ini semua adalah kesalahpahaman. Aku sudah bertobat kepada Tuhan. Aku hanya melakukan sedikit kesalahan, dan Tuhan sudah mengampuniku. Mereka tidak bisa lagi mempermasalahkan hal ini. Enyahlah. Karena kamu telah melakukan hal mengerikan seperti ini, maka kamu harus menanggung sendiri konsekuensinya. Kita pergi. Tunggu sebentar. Tuan James, saya ingin memberi Anda nasihat. Kami menyambut Anda sebagai tamu di negara Hong. Namun jika Anda berani punya niat buruk terhadap negara Hong saya, maka tamatlah riwayat Anda. Kita lihat saja nanti. Seret mereka semua keluar dan hukum mereka. Baik. Jangan. Saya mohon. Lepaskan saya. Master Duan, aku akan segera mengutus orang untuk mencari ke seluruh penjuru Yuncheng. Tugas untuk menginterogasi Zhu San, aku serahkan padamu. Dengan senang hati. Cheng Feng. Jika kau ingin tetap hidup, jawablah dengan sejujurnya. Apakah putriku masih hidup? Masih hidup. Dia masih hidup. Di mana dia? Kau pikir aku bodoh? Jika aku memberitahumu, apakah aku masih punya kesempatan untuk hidup? Jika kau benar-benar ingin tahu di mana dia berada, maka bersikaplah sangat hormat, lepaskan aku dari sini, lalu bersujudlah padaku 3 kali. Aku tanya sekali lagi, di mana putriku? Jika kamu menghabisiku, seumur hidup kamu tidak akan pernah melihat putrimu lagi.
Aku tanya sekali lagi. Di mana putriku? Bicara. Aku bicara. Aku bicara. Aku akan bicara. Putrimu. Dia sudah aku jual kepada kakak kedua. Kakak kedua? Dia adalah putra Gubernur Feng Cheng, putra sulung keluarga Shen Changhua pemimpin kedua sekte Qinglong, dan juga saudara angkat dari ketua sekte. Untuk apa dia membeli putriku? Kakak kedua Shen secara diam-diam menjalankan sebuah pelelangan bawah tanah yang diklaim sebagai lelang amal, padahal kenyataannya barang yang dilelang adalah barang-barang yang aneh. Seperti apa? Seperti apa maksudmu? Cepat bicara. Seperti manusia yang anggota tubuhnya dihilangkan, atau gadis peliharaan yang dibuat hilang ingatan. Itu semua tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya bertugas membantunya membawa pergi gadis-gadis itu. Jika kamu segera pergi ke Feng Cheng sekarang, kamu pasti masih sempat menyelamatkan putrimu. Jangan habisi aku. Jangan habisi aku. Kakak kedua. Bantulah aku. Balaskan dendamku. Siapkan pesawat untukku. Aku harus pergi ke Feng Cheng. Siapa yang melakukan ini? Melapor, Presiden Shen. Dia dihajar sampai seperti ini oleh seorang pemilik panti pijat. Aku tahu betul bagaimana kelakuan Zusan itu. Tapi Zhang Xiaofeng yang berada di bawah asuhannya adalah seorang petarung yang hebat. Bisa mengalahkan Zhang Xiaofeng juga, pemilik ini pasti bukan orang biasa kan? Pemilik panti pijat ini bernama Duan Ye. Dia adalah pemimpin aliansi bela diri yang sudah lama pensiun, yang dikenal sebagai Si Buta Perkasa. Itu si buta perkasa. Ternyata si orang buta itu jalan. Siapkan semua orang kita. Kita akan menemui dia di Yuncheng. Kenapa kalian semua masih melamun? Duan Ye, dia sudah dalam perjalanan ke sini untuk mencari kita. Di antara gadis-gadis yang ditangkap oleh Zusan, sepertinya salah satunya adalah putrinya. Dia datang untuk menuntut balas. Gawat, orang yang diincar oleh si buta perkasa, tidak ada yang akan dibiarkan selamat. Sebab apapun Duan Ye itu, dia hanyalah pria pesakitan dari Hongguo. Aku sudah membayar harga yang mahal untuk mendatangkan juara tinju barat Tuan Balun. Menurut kalian, apakah Duan Ye akan bisa menjadi tandingan Tuan Balun? Presiden Shen, bukan itu maksud saya. Presiden Shen, maafkan saya Presiden Shen. Presiden Shen. Ayo mulai. Tuan-tuan, yang tadi itu barulah permulaan saja. Selanjutnya, acara gala amal kita yang sesungguhnya akan segera dimulai. Ayo, silakan bawa barang lelang ke atas panggung. Katanya malam ini ada barang lelang yang akan sangat mengagumkan. Ternyata hanya seorang gadis biasa. Benar. Apa kamu sedang mempermainkan kami? Apa-apaan ini? Apa kalian tidak tahu kalau waktu kami sangat berharga? Setuju sekali. Semuanya, harap tenang sebentar. Ini bukan gadis biasa, tapi dia adalah putri dari Bimu Jingang yang sangat ternama, Duan Ye. Namanya adalah Duan Xixi. Putrinya Duan Ye? Mana ada yang berani berurusan dengan putri Duan Ye? Bukankah ini mencelakai kami? Itu benar? Bukankah ini menyeret kita ke dalam masalah besar? Ternyata dia putri dari Duan Ye. Shen Changhua, apa kamu sudah gila? Kamu benar-benar berani membawa pergi putri Bimu Jingang. Apa Anda belum pernah mendengar tentang sang pelindung murka dan legenda pembasmi iblis itu? Duan Ye bisa pensiun dengan tenang dulu, itu karena orang-orang yang bermusuhan dengannya semuanya sudah tiada. Sekarang Anda masih berani memancingnya? Apa Anda ingin menyeret kami ikut celaka juga? Tuan tidak perlu panik. Aku, Shen Changhua, tidak akan melakukan hal tanpa perhitungan. Tenang saja, asistenku, jauh lebih hebat daripada Duan Ye. Omong kosong, Duan Ye tidak terkalahkan di seluruh negara Hong, dia diakui sebagai pemimpin dunia bela diri. Kamu, Shen Changhua, berani-beraninya membual di sini. Benarkah? Apa benar seperti itu? Ayah yang tinggal bersamaku bertahun-tahun adalah pemimpin dunia bela diri? Aku serukan, mari kita hancurkan tempat lelang keluarga Shen ini, lalu memohon maaf, dan berpihak kepada Duan Ye. Hancurkan. Hancurkan! 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 Ingin menghancurkan tempat lelangku? Kalau begitu, kalian harus tanya dulu, apa Tuan Balun setuju atau tidak? Halo.
Putri Ruyi. Aku sudah sampai di klub malam yang dikelola oleh Shen Changhua. Shen Changhua bersembunyi di tempat pelelangan bawah tanah di bawah klub ini, tapi selain orang kepercayaannya, Qiulong, tidak ada yang tahu di mana pintu masuk pelelangan itu. Mengerti. Aku akan menemukannya. Shishi, jangan takut. Ayah datang untuk menyelamatkanmu. Cepat, cepat. Aduh, gawat. Kemana perginya? Cepat periksa ke sana. Paman, tolong selamatkan saya. Hei, kalian berdua? Apa kalian melihat seorang gadis kecil lewat-lewat sini? Aku tidak bisa membantunya. Aku harus mencari Qiulong dan menanyakan keberadaan putriku. Aku mohon pada Anda. Aku sedang bertanya padamu. Apa kamu tuli? Tidak melihat. Gadis kecil apa maksudmu? Benar-benar tidak melihat? Biar ku beritahu ya. Walaupun aku tidak terlalu pintar, tapi jika ada yang berani membohongiku, aku akan buat perhitungan dengannya. Aku benar-benar tidak melihatnya. Mungkin dia lari ke depan. Ayo pergi. Hei, bos besar, jangan buru-buru pergi dulu. Gadis kecil di samping. Petugas kebersihan ini terlihat mencurigakan. Bagaimana kalau kita tanya lebih lanjut? Benar juga. Siapa gadis ini? Siapa dia sebenarnya? Dia adalah putriku. Hari ini kebetulan sedang santai, namun kurang Kanjen. Jadi dia datang membantuku bersih-bersih. Kamu ini cuma petugas kebersihan? Sampai harus bawa anak segala buat bantu? Wah, sepertinya hidupmu cukup sulit, ya? Hei. Ingat ya, besok-besok cari saja petugas tambahan, karena klub malam keluarga Shen tidak kekurangan uang. Bukan begitu, bos besar. Hah? Bukankah itu intinya? Lalu apa yang jadi intinya? Tapi, walaupun dia petugas kebersihan, kita harus memperlakukannya seperti saudara sendiri, tidak boleh memeras mereka. Tapi, bukankah fokus kita menangkap gadis yang melarikan diri itu? Oh, astaga, lihatlah ingatanku ini. Jika kamu tidak bilang, aku pasti lupa. Hei, saudaraku, kami harus pergi menangkap orang. Kita mengobrol lagi nanti ya. Kalau begitu, silakan lanjutkan urusanmu. Kejar mereka, jalan. Tidak apa-apa. Jangan takut. Terima kasih banyak, Paman. Dia orang buta. Ayahku, yang bernama Duan Ye, dia adalah seorang tunanetra. Mungkinkah dia benar-benar Duan Ye? Tunggu dulu. Tanah ini bergetar. Ada suara langkah kaki mendekat. Ada petarung hebat di sekitar sini. Tuan Balun, kenapa Anda naik ke sini? Tuan Balun, mengapa Anda datang ke sini? Membosankan sekali. Aku ingin mencari teman minum. Tentu, tidak masalah. Mari sini, Zhao Liang, cepat siapkan beberapa gadis untuk menemani Tuan Balun minum. Aku mau wanita yang sudah tiada. Kenapa tidak bilang dari tadi? Di penjara bawah tanah ada banyak sekali. Wanita jenis yang Anda inginkan. Aku akan membawanya ke hadapan Anda sekarang. Bagus. Gadis kecil bernama Shishi itu lumayan. Bawa dia ke sini. Ah, tapi itu. Anda adalah Duan Ye, ayah dari Shishi, kan? Kamu mengenal Shishi? Kami dikurung di tempat yang sama. Aku keluar kali ini untuk mencarimu. Di mana dia? Ini tidak terlalu tepat. Presiden Shen sudah berpesan, sebelum membereskan Duan Ye, jangan sentuh Shishi. Apalagi dia sudah dilelang keluar. Apa? Jangan khawatir, jangan terburu-buru. Begini saja, selain Shishi, Anda boleh memilih wanita lain sesuka hati. Kalau begitu, aku mau wanita ini yang menemaniku. Apa kamu mau mencari masalah? Hei, Tuan Balun, jangan marah dulu. Dia ini petugas kebersihan di sini, dan itu adalah putrinya. Dia datang untuk membantu bersih-bersih. Dia bukan barang dagangan dari penjara bawah tanah. Aku tidak peduli. Aku menginginkannya. Nanti kalau perkelahian dimulai, kamu segera lari. Pergilah selamatkan Shishi. Dia terlihat sangat kuat, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Jangan khawatir. Lari saja. Aku akan memintanya menemanimu sekarang juga. Hei, sobat, Tuan Balun menyukai putrimu. Biarkan saja dia menemaninya sebentar. Mustahil. Apa katamu? Ini hanya menenami Tuan Balun minum. Ini tidak akan berakibat apa-apa. Jangan membuatnya marah. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh seujung kuku putriku. Kamu benar-benar tidak bisa tertolong lagi. Aku tidak bisa membantumu lagi. Tidak bisa. Shishi begitu mempercayaiku, aku harus membantunya. Tunggu sebentar. Tuan Balun, aku yang akan menemanimu minum. Apa jika aku menemanimu minum, kamu tidak akan mempersulit ayahku lagi? Tentu saja. Ayo, segera sambut dan gandenglah Tuan Balun.
Tunggu sebentar. Aku masih ada pesan yang ingin disampaikan pada ayahku. Setelah selesai bicara, aku akan menemani Tuan Balun. Cepat bicara. Mengapa? Mengapa kamu setuju dengannya? Bagaimana kalau ada bahaya? Jika terus seperti ini, tak ada satupun dari kita yang bisa pergi. Aku akan menahannya dulu. Kuncinya ada di tangan Kyulong. Segera pergi selamatkan Shishi. Tapi kamu... Paman, berjanjilah padaku. Setelah menemukan Shishi, kamu harus datang menyelamatkanku. Mengerti? Tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Tuan Balun, ayo aku temani kamu minum. Terima kasih banyak, kawan. Kalau bukan karena kamu, Tuan Balun pasti akan marah. Sama-sama. Aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan. Tanyakan saja, aku akan menjawab semuanya. Di mana Tuan Kyulong? Aku adalah asisten pribadi di bawah naungan Shen Changhua, orang kedua terpenting di klub malam ini, Kyulong. Baguslah kalau begitu. Aku tidak perlu membuang tenaga untuk mencarinya. Apa kamu mau memberiku hadiah? Apa kamu sudah bosan menjadi tukang bersih-bersih dan ingin mencari pekerjaan lain? Tidak masalah, hahaha. Hei, apa kamu gila? Kenapa kamu menyerangku? Iya, itu adalah Fajra bermata tertutup. Diam kau, hukum dia. Tuan Balun, tolong aku, tolong. Serahkan kunci ruang bawah tanah itu. Menyerah sajalah, apa gunanya kamu mengambil kunci itu? Kamu hanyalah seorang pecundang lemah dari negeri Hong, kamu tidak akan bisa mengalahkan Tuan Balun. Aku tanya sekali lagi, di mana kuncinya? Kamu berani mengancamku? Biar ku beritahu ya, selama aku hidup di dunia hitam, aku selalu menjunjung tinggi kesetiaan, dan tidak pernah takut pada ancaman. Tunggu sebentar. Karena kita berdua orang terpelajar, tidak perlu bersikap kasar seperti ini. Melihat ketulusanmu, ambillah kuncinya. Perhatian semuanya, perhatian semuanya. Duan Ye telah muncul, Duan Ye telah muncul. Semua klub malam, siaga, siaga. Semua orang kerahkan kekuatan, harus hentikan dia sampai di balai lelang bawah tanah, lakukan dengan segala cara. Pertunjukan bagus, telah dimulai. Aku hanya memberikan kalian satu kesempatan. Pergi sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Bagus sekali. Tidak salah lagi. Inilah sang mantan ketua aliansi persilatan. Di manakah mata tertutup Duan Ye, rupanya. Anak buah rendahan di luar sana itu memang bukan tandinganmu? Jangan banyak bicara. Serahkan putriku. Kalau ingin bertemu putrimu, maka kamu harus tanya dulu. Apakah Tuan Balun setuju atau tidak?
Karena aku tahu orang buta sepertimu tidak bisa melihat, biar aku perkenalkan dia padamu. Tuan Balun adalah petinju barat yang sungguh luar biasa, pemenang sabuk emas selama 10 musim berturut-turut, sudah tak terhitung jumlah orang yang telah dia buat tiada. Dan kamu, Duan Ye, akan menjadi korban selanjutnya. Jangan banyak bicara. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Oh, ternyata itu kamu. Di mana gadis itu? Dia sudah kuhabisi. Sama seperti singa yang mencabik-cabik kambing. Wanita dari negara Hong milikmu itu benar-benar terlalu lemah untuk dihadapi. Tubuhnya yang sangat rapuh itu, Tuan Balun bisa dengan mudah menghancurkannya. Hei, Tuan Balun, bagaimana kalau nanti kamu biarkan Duan Ye tetap bernapas sedikit? Lalu di hadapan matanya sendiri, kamu siksa putrinya baik-baik? Aku berjanji, kamu akan mendengar teriakan paling indah di dunia ini. Karena kalian tetap tidak mau sadar, maka aku akan membalaskan dendam lama dan baru. Bersama dengan semua kejahatan yang telah menodai tangan kalian, aku akan buat perhitungan sekaligus. Melihatmu begitu percaya diri, apa kamu pikir yang berdiri di hadapanmu ini masih orang lemah dari Hong seperti dirimu? Sadarilah kenyataannya. Di depan orang barat, orang Hong seperti kalian hanya pantas berlutut dan jilat sepatu. Meski orang barat sekalipun berani menindas sesama bangsamu, apa kamu tidak merasa malu pada tanah airmu? Aku malas banyak bicara denganmu. Tuan Balun, buat dia bungkam. Tidak masalah. Berantakan, hanya mengandalkan kekuatan otot. Sungguh konyol. Coba saja lagi. Apa? Langkahmu goyah, reaksimu lamban, tidak ada satupun gerakan yang benar. Orang sepertimu juga ingin mengalahkan bela diri negara Hong milikku, benar-benar mimpi di siang bolong. Kamu terlalu lemah. Ayo lagi, sini. Maju saja. Aku pikir kamu sehebat apa? Ternyata orang negara Hong tetaplah orang negara Hong. Memang dasarnya lebih rendah daripada orang barat. Pukulanmu pada tubuh Baron tidak terasa sama sekali. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan mengalahkannya. Orang ini, kulitnya sangat tebal. Kekuatanku sulit menembus tulangnya, sebaiknya aku menyerang titik sarafnya untuk menang. Terima ini. Malah ini. Menyerahlah. Aku sudah mengunci seluruh titik nadi tubuhmu. Pukulan terakhirmu tadi sudah mencapai batas kemampuanmu. Apa? Duan Ye, keahlian menotok nadimu itu, siapa orang negara Hong yang tidak mengenalnya, siapa juga yang tidak mengetahuinya? Demi menghadapimu, aku sengaja menyiapkan ramuan rahasia. Untuk Tuan Balun, menggunakan ramuan negara Hong untuk membantu orang barat demi melawan bangsamu sendiri, Shen Changhua. Apa kamu masih punya rasa kemanusiaan? Jangan terburu-buru. Aku masih punya cara lain yang lebih kejam. Biar ku beritahu kenyataannya padamu, Duan Ye. Hari ini, aku akan menyiarkan secara langsung saat kamu dihajar habis-habisan oleh Tuan Balun ke seluruh wilayah negara Hong. Pada saat itu, semua orang akan tahu bahwa orang negara Hong sejak lahir tak akan pernah sepadan dengan orang barat. Dan kamu, Duan Ye, akan menjadi bukti nyata atas fakta itu. Lihatlah, bukankah itu pemimpin aliansi bela diri Duan Ye? Dia sedang berduel 1 lawan 1 dengan orang barat itu. Duan Ye adalah orang terkuat di negara Hong. Orang barat itu hanya mengandalkan tenaga kasarnya. Bagaimana mungkin bisa mengalahkannya? Wah, hei, sini lihat. Kemarilah dan lihat ini. Duan Ye sedang bertarung melawan orang barat itu. Dia kan cuma pria gemuk yang hanya punya tenaga otot. Mana mungkin bisa mengalahkan Duan Ye? Aku harus berterima kasih padamu, Duan Ye, karena telah memberiku kesempatan sebagus ini. Cukup dengan membuatmu kalah mengenaskan di bawah tinju Tuan Balun, maka kelak tidak akan ada orang negara Hong lagi yang berani melawan pihak barat. Dan aku, Sekte Qinglong, akan bekerja sama dengan pihak barat untuk menguasai seluruh negara Hong. Ternyata ini rencana busukmu. Memanfaatkan putriku, memancingku kemari, untuk memberikan peringatan keras kepada yang lain, menang tanpa harus bersusah payah, lalu mengambil alih negara Hong. Tetapi, biarpun rencana licikmu sudah tersusun rapi, selama aku tidak kalah, kamu tidak akan pernah berhasil. Kalau begitu biarkan seluruh rakyat negara Hong melihat wajah pecundangmu, Tuan Balun, aku serahkan padamu. Bersiaplah untuk dihabisi.
Master Duan, kudengar kau dulu seorang tukang pijat. Gunakanlah sedikit tenaga lagi. Tenagamu yang cuma sedikit ini, saat mengenai tubuh Tuan Balun, tidak terasa apa-apa sama sekali. Rakyat negara Hong, apa kalian melihatnya? Inilah orang yang kalian sebut-sebut sebagai yang terkuat di negara Hong. Di hadapan juara tinju barat, dia tidak berdaya sama sekali. Sadarilah kenyataan ini. Orang Hong memang sudah takdirnya kalah dari orang barat. Hahaha. Kalau sampai Tuan Duan tidak bisa mengalahkannya, lalu siapa lagi di negara Hong yang bisa menang? Mungkinkah orang Hong benar-benar kalah saing dari orang barat? Berdirilah, Paman. Ayo berdiri. Cepat berdiri. Berdirilah. Cepat bangun. Kalahkan Berdirilah. mereka. Ayo bangun. Cepatlah berdiri. Bangun, kamu tidak boleh kalah dari orang asing itu. Ayo bangun. Apa? Ini belum berakhir. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu masih bisa bangkit lagi? Aku sudah tahu. Aku tahu Ketua Aliansi Duan tidak akan dikalahkan semudah itu. Berjuanglah, Ketua Aliansi Duan. Semangat. Aku tidak akan tumbang. Di pundakku bukan hanya terbeban nyawaku dan nyawa putriku, tapi juga harapan seluruh rakyat Hongguo. Habisi dia. Dasar bodoh, cepat lindungi kepalamu. Berani bicara begitu lagi? Maafkan saya, Tuan Balun. Akan kuajari kau sebuah pepatah kuno negara Hong. Katanya, dengarkanlah nasihat orang, maka kau akan selamat. Jika kau tidak segera melindungi kepalamu, maka akan aku hancurkan. Diam kau. Pelingis kanan. Haha. Apa kau bodoh? Kenapa kau meneriakkan bagian tubuh yang ingin kau serang sebelum bergerak? Apa kamu sedang melucu, kawan? Sejak awal saat kamu meremehkan orang Hong, kekalahan sudah ditentukan. Menang. Kita menang. Serahkan putriku sekarang juga. Jika tidak, aku akan melukaimu setiap 10 detik. Kamu jangan mengira bahwa kamu sudah menang, kan? Jika tidak begitu, lalu apa? Aku sudah menghabisi semua antek-antekmu. Permainan ini sudah berakhir. Sudah saatnya kamu menyerah. Oh ya? Apa kamu yakin? Supaya kamu bisa melihat dengan jelas, biar aku jelaskan kepadamu, tubuhku ini sudah dipasangi perangkat sensor. Jika aku terluka sedikit saja, bahan peledak yang terikat pada tubuh putrimu akan segera meledak. Jalan. Ayah. Ayah. Diamlah. Shishi. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan takut. Aku hanya ingin melakukan kesepakatan denganmu. Nyawa dibayar nyawa. Picisan. Jangan bergerak. Satu gerakan lagi, aku akan menyakiti diriku sendiri. Asal aku terluka sedikit saja, bom di tubuh putrimu akan meledak. Dasar pengecut yang takut mati. Aku tidak percaya. Kamu berani meledakkan bom itu. Kalau tidak percaya, coba saja. Jangan lupa, yang datang ke sini bukan hanya kamu dan putrimu, tapi juga gadis-gadis yang aku bawa pergi itu. Kamu berani bertaruh? Berengsek. Dendam kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Lepaskan mereka. Itu tidak mungkin. Ingin menyelamatkan mereka, maka buang senjatamu. Aku hanya akan menghitung sampai 3. 1, 2. Seorang Fajra bermata tertutup yang hebat, ternyata dipermainkan oleh Presiden Shen seperti seekor anjing, hahaha. Tendang senjatanya ke samping.
Trik apalagi yang sebenarnya ingin kamu mainkan? Sudah aku katakan, satu nyawa ganti satu nyawa. Apa kamu ingin aku menukar nyawaku untuk nyawa putriku? Jangan salah paham, aku tidak tertarik dengan nyawamu. Aku hanya ingin membuatmu memilih satu dari gadis-gadis korban kriminal ini untuk tiada, baru kamu bisa membawa putrimu pergi. Apa yang kamu katakan? Apa kamu tidak mengerti, Ketua Aliansi Duan? Menggunakan nyawa seorang gadis rakyat jelata untuk ditukar dengan nyawa putrimu, itu kesepakatan yang sangat menguntungkan. Haha, benar sekali. Gadis kecil ini adalah putri Vajra bermata tertutup, jauh lebih berharga daripada orang-orang tak berguna ini. Menurutku, langsung saja, habisi mereka semua, ini sama sekali tidak rugi. Hahaha. Jangan. Jangan, Ketua Aliansi Duan. Jangan habisi kami. Aku mohon padamu. Diam. Dengar itu, Ketua Aliansi Duan, Kiulong ada benarnya, menggunakan nyawa sampah rendahan ini untuk ditukar dengan nyawa putrimu? Bukankah itu sepadan? Pikirkanlah baik-baik. Di hadapan nyawa, semua setara tanpa memandang status. Aku tidak mungkin membuat pilihan itu. Jika ada masalah, hadapi aku, jangan menyiksa mereka. Apa kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Kamu tidak mau memilih? Baik, aku yang akan memilihkan untukmu. Kiulong, pilihkan satu untuk Ketua Aliansi Duan. Baik. Biar kulihat dulu. Hei, barusan kamulah yang berteriak paling kencang. Membuatku sangat kesal. Aku pilih dia. Jangan, Ketua Aliansi Duan. Aku mohon, selamatkan kami. Jangan bergerak. Jika bergerak lagi, aku akan menyakitinya. Sepertinya Ketua Aliansi Duan tidak keberatan dengan pilihan ini. Kiulong, lakukan. Tunggu sebentar. Bukankah intinya satu nyawa ganti satu nyawa? Aku sukarela diikat. Lepaskan mereka berdua. Tidak salah lagi Ketua Aliansi Duan. Sungguh orang yang sangat bijak, sangat mengagumkan. Karena Ketua Aliansi Duan sudah bicara, maka aku akan memberimu rasa hormat ini. Ikat Ketua Aliansi Duan, lalu lepaskan gadis itu. Titik Futu dan Tian Chuang tidur nyenyak tanpa rasa cemas. Selama kau memukul Titik Futu dan Tian Chuang, akan memberikan efek bantu tidur yang nyenyak. Tapi, tidak boleh terlalu kuat. Jika tidak, itu akan membuat seseorang, dalam waktu singkat, menjadi lumpuh dan tidak berdaya. Benarkah? Kalau begitu aku akan mencobanya. Lakukan. Lakukan. Papa. Maafkan Papa, nak, sudah membuatmu menderita. Aku sudah tahu, Papa pasti akan datang menyelamatkanku. Apakah rasanya sangat sakit? Bagaimana, Presiden Shen? Keahlian Toto putriku lumayan hebat, bukan? Cepat, pergi dan bebaskan gadis-gadis itu. Hahaha. Tidak salah lagi, kamu memang Vajra bermata tertutup. Aku akui, kali ini kamu yang menang. Pergilah bawa putrimu. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Putrimu sudah kukembalikan padamu. Bahkan barang-barang di ruang bawah tanahku, semuanya sudah kamu bebaskan. Apalagi yang kamu inginkan? Aku akan membasmi kejahatan demi rakyat negara Hong. Agar kamu tidak bisa berbuat jahat lagi selamanya. Kamu ingin menyentuhku? Aku memakai alat sensor di tubuhku? Hahaha. Bahkan struktur tubuh manusia, aku memahaminya dengan sangat jelas. Apa susahnya melepas alat sensor kecil seperti itu? Sekarang, saatnya kita buat perhitungan. Kamu ingin menyentuhku? Jangan lupa, aku adalah putra gubernur kota Feng. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Semua ini adalah bukti kejahatanmu. Putri Hongguo Yuruyi sudah dalam perjalanan ke sini. Pada saat itu, ayahmu, demi melindungi posisinya, sepertinya akan menegakkan keadilan meski harus menghukum anaknya sendiri. Mustahil, aku tidak percaya. Ayahku pasti akan melindungiku. Bahkan jika ada kesempatan untuk melindungimu, aku tidak akan memberikannya padanya. Apa yang kau lakukan padaku? Apa yang terjadi dengan anggota tubuhku? Bukankah kamu suka menyiksa orang sampai cacat? Aku sudah melumpuhkan titik Tianjing dan titik Xiangguan milikmu. Secara tidak langsung melumpuhkan keempat anggota tubuhmu. Mulai sekarang, kamu tidak ada bedanya dengan tumpukan sampah tak berguna.
Shishi, DM, SMNA, SLMA. Mari kita pulang. Baik. Duan Ye, jangan senang dulu. Kakak besarku Ameng tidak akan melepaskanmu. Apa? Ameng? Benar? Atasan aku, ketua gerbang sekte Qinglong, adalah mantan murid kesayanganmu, Ameng. Dialah mantan murid kesayanganmu, Ameng. Ameng? Bagaimana mungkin itu dia? Guru, tunggu saya. Ameng, aku sudah memutuskan untuk pergi. Tidak perlu membujukku lagi. Guru, apakah Anda benar-benar ingin pergi? Saya tahu, kepergian Guru Putri memberikan pukulan besar bagi Anda, tetapi jika Anda pergi, bagaimana dengan perguruan kita? Setelah aku pensiun, kamu akan menjadi ketua baru. Kamu adalah muridku yang paling membanggakan. Jangan buat aku kecewa. Guru, bisakah Anda memberitahu saya alasan sebenarnya di balik keputusan pensiun Anda? Pohon yang tinggi pasti akan diterjang angin. Aku sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia persilatan dan memiliki terlalu banyak musuh. Aku tidak bisa membiarkan tragedi yang sama terjadi pada putriku. Jadi, tidak perlu membujukku lagi. Murid mengerti. Selamat jalan, Guru. Aku menyerahkan posisi ketua ke tangannya. Mungkinkah dia membawa seluruh perguruan untuk berbuat jahat? Tidak menyangkakan? Sekte sesat yang mengacaukan seluruh negara Hong? Itu adalah hasil bentukanmu sendiri, Duan Ye. Semua ini adalah kesalahan yang kamu tuai sendiri. Master Duan, Anda baik-baik saja? Semuanya sudah diselesaikan. Urusan selanjutnya, aku serahkan pada kalian. Siapa yang datang? Namaku Yubinyan, sekretaris pribadi Ketua Ameng. Atas perintah Ketua Ameng, saya mengundang Tuan Duan Ye untuk pergi ke Sekte Qinglong dan minum teh. Minum teh? Menurutku ini pasti sebuah jebakan. Jangan sampai kamu menyetujuinya. Ini pasti perangkap. Tak masalah meski ini jebakan. Aku memang berniat mengunjungi Sekte Qinglong. Nona, tunjukkan jalannya. Ayah, jangan. Mereka pasti berniat buruk. Tenang saja. Selama kamu baik-baik saja, ayah tidak akan terkalahkan. Sekte Qinglong, semua ini berawal dariku. Dan sudah seharusnya aku yang menyelesaikannya. Meski itu sebuah jebakan sekalipun, aku tetap harus pergi. Baiklah, Ayah, kamu harus kembali dengan selamat. Kita masih belum mendapatkan bukti kejahatan Sekte Qinglong, jadi tidak bisa masuk secara paksa. Nanti, selalu terhubung dengan kami melalui panggilan. Jika bisa mendapatkan bukti, kami bisa masuk untuk membantumu. Baik. Putriku, aku titipkan pada kalian untuk dijaga. Tidak masalah, kami jamin Nona Duan sampai di rumah dengan selamat. Nona Yu Bingyan, tunjukkan jalannya. Silakan. Semuanya dengarkan perintah. Satu tim, kawal Nona Duan Shishi ke rumah sakit untuk diperiksa. Sisanya ikut aku bersiap di grup Qinglong, bersiap untuk membantu ketua aliansi Duan kapan saja. Siap. Halo. Aku sudah menjemput Duan Ye. Baik. Bawa dia kemari. Semua rencana berjalan lancar. Kalau begitu, semoga Tuan James lancar dalam menguasai negara Hong. Terima kasih banyak Tuan Ameng. Jika bukan karena bantuanmu, pihak barat kami pasti tidak akan bisa menembus negara Hong semudah ini. Tuan James terlalu rendah hati. Dengan kekuatan yang dimiliki negara barat, untuk menguasai negara Hong, itu hanyalah masalah waktu saja. Saya hanya mengikuti arus saja. Kalau begitu selanjutnya,
urusan bujuk Duan Ye tanda tangani perjanjian pembubaran dunia persilatan, biar diserahkan kepada Tuan Ameng. Serahkan saja padaku. Asalkan Duan Ye ini, selaku satu-satunya pemimpin dunia persilatan, telah membubarkan dunia persilatan negara Hong. Pada saat itu, negara Hong akan menjadi berantakan, dan tidak akan ada kekuatan untuk melawan lagi. Tuan Duan Ye, sejak Bos Sameng mengambil alih perguruan Anda, namanya pun telah diubah menjadi Sekte Qinglong. Kini, Sekte Qinglong telah berkembang pesat. Dan sudah bukan lagi sekadar perguruan biasa, melainkan sebuah grup besar yang mencakup industri, keuangan, dan kehidupan rakyat dari 3 bidang utama. Bisa dibilang perusahaan yang menjadi teladan bagi negara Hong. Anda tidak perlu merayu saya dengan kata-kata manis. Setelah bertemu dengan Ameng, saya akan menilainya sendiri. Silahkan. Silahkan masuk. Tuan Duan Ye, Bos Ameng sudah menunggu Anda. Hanya dengan suara napas saja, sudah bisa menentukan posisiku? Kamu benar-benar masih hebat seperti dulu ya? Suara napasmu itu tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Sudah lama tidak bertemu, Guru. Kamu masih berani memanggilku guru? Aku menyerahkan perguruan ke tanganmu, bukan untuk melakukan kejahatan. Guru, jangan marah dulu. Saya akan jelaskan semuanya perlahan. Silakan duduk dulu. Guru, saya tahu apa yang membuat Anda marah. Bukankah karena perguruan yang Anda bangun ini, kini isinya menjadi berantakan, memiliki reputasi yang buruk, dan merusak nama baik Anda? Yang aku pedulikan bukanlah nama baik, tapi rakyat negara Hong. Apa yang disebut murid-muridmu itu? Menggunakan Sekte Qinglong sebagai tameng, melakukan kekacauan di berbagai tempat di negara Hong, menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Ini benar-benar sebuah kejahatan besar. Guru, pandanganmu terlalu sempit. Semua ini adalah sebuah pengorbanan demi karya yang agung. Agung? Menindas rakyat? Hanya demi kenyamanan pribadi? Menurutmu itu sesuatu yang agung? Tentu saja bukan. Yang kumaksud dengan karya yang agung adalah menyatukan dunia persilatan. Menyatukan dunia persilatan? Menyatukan dunia bela diri? Benar sekali. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang harus tiada saat negara Qin menyatukan 6 kerajaan? Orang-orang saat ini, setiap kali menyebut Qin Shi Huang, apa reaksi mereka? Dia adalah kaisar teragung sepanjang masa. Jadi, Guru, pencuri kecil dihukum mati, sedangkan pencuri negara menjadi penguasa. Rakyat yang dihabisi oleh Sekte Qinglong itu hanyalah sebuah pengorbanan yang diperlukan dalam perjalananku menyatukan dunia bela diri. Semua itu omong kosong. Gimana mungkin dunia bela diri dibandingkan dengan sebuah negara? Jika bukan karena Anda membiarkan Sekte Qinglong berbuat jahat, dunia bela diri negara Hong seharusnya tetap harmonis, dan tidak akan pernah timbul begitu banyak kekacauan. Harmonis? Aku rasa itu hanya ketenangan yang membosankan. Guru, negara barat sedang mengincar tanah milik negara Hong. Hanya dengan menyatukan dunia bela diri dan mengumpulkan kekuatan, kita baru bisa memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Anda hanya mencari alasan atas kejahatan yang Anda lakukan. Aku tidak akan tinggal diam dan membiarkan Anda berbuat semena-mena. Tidak masalah, Guru. Bukan apa-apa. Aku akan memberimu kesempatan untuk menghentikanku. Anda adalah pemimpin dunia bela diri, satu-satunya orang yang memiliki hak untuk membubarkan dunia bela diri negara Hong. Jika Anda menandatangani perjanjian ini, dan membubarkan dunia bela diri negara Hong, maka Sekte Qinglong juga akan ikut bubar. Lalu aku akan patuh menjadi pedagang biasa, dan tidak akan mencampuri urusan dunia bela diri lagi. Bagaimana? Sangat menguntungkan, bukan? Ya, ini memang sebuah solusi. Tapi, aku khawatir niatmu tidak sesederhana itu. Kamu membubarkan dunia persilatan, melarang bela diri di seluruh negeri, memang salah satu cara untuk menyelesaikan pertikaian. Tetapi, ini sama saja dengan melemahkan diri sendiri. Jika negara Hong tidak memiliki dunia persilatan, maka kita tidak akan lagi memiliki modal untuk menghadapi dunia bela diri barat. Hahaha. Wah. Benar-benar guruku. Ternyata tidak bisa membohongimu. Anggap saja aku salah strategi. Aku sudah lama mendengar kalau Sekte Qinglong bekerja sama erat dengan negara barat, dan selalu berencana menginvasi negara Hong. Jangan coba mainkan trik murahan ini di hadapanku.
Baiklah kalau begitu. Aku akan berterus terang padamu. Aku memang bekerja sama dengan dunia bela diri barat. Apakah aku salah? Dalam bela diri, pemenanglah yang berkuasa. Dunia bela diri barat jauh lebih kuat dari negara Hongmu ini. Kamu hanya mencari alasan atas kejahatanmu sendiri. Tidak. Ini adalah hasil dari pengalamanku sendiri. Semenjak Anda mengundurkan diri, aku telah melatih semua ilmu bela diri aliran kita, sampai tingkat tertinggi. Dengan penuh percaya diri aku pergi menantang ke luar negeri, tebak apa yang terjadi? Aku kalah telak. Ilmu bela diri, negara Hong, bukan hanya untuk raga, tapi juga melatih jiwa. Auramu terlalu jahat, dan hatimu tidak tenang. Inilah mengapa kamu tidak bisa mengalahkan pihak barat. Omong kosong. Bela diri negara Hong lah yang memang tidak berguna. Oh? Kalau begitu, apa kamu ingin mencobanya? Bagus sekali. Aku sudah lama ingin bertanding denganmu, bukan sebagai muridmu, melainkan sebagai lawanmu. Kalau begitu, jika atas segala perbuatanmu hari ini, kamu tidak memiliki penyesalan sedikit pun, maka kamu bukan lagi muridku. Baiklah. Untuk pengusiran dari perguruan ini, bukankah seharusnya ada semacam upacara? Oh iya, saat aku mengangkatmu sebagai guru dulu, aku menyuguhkan semangkuk teh kepadamu. Jadi hari ini aku akan menyuguhkan segelas lagi. Baik. Setelah meminum teh ini, sudah tidak ada hubungan apapun lagi di antara kita. Jika kamu kalah, maka bubarkan Sekte Qinglong. Jika tidak, aku sendiri yang akan memberantas penjahat sepertimu. Tidak masalah. Jika aku kalah, aku bersedia dihukum olehmu. Silakan. Teh ini. Tehnya beracun. Aduh, Duan. Apa karena terlalu sering berlatih kungfu, sampai otakmu menjadi bodoh? Biar ku beritahu ya. Ilmu bela diri terhebat adalah menaklukkan lawan tanpa perlu bertarung. Makhluk hina. Aku telah mengajarimu bela diri selama 10 tahun, tapi kamu hanya mempelajari cara licik ini. Tidak peduli cara apapun itu. Yang penting aku bisa mengalahkanmu, bukan? Kamu tidak mungkin mengira aku bisa sampai di posisi ini, hanya dengan mengandalkan ilmu yang kamu ajarkan? Aku beritahu padamu, rahasia suksesku hanyalah satu prinsip, halalkan segala cara. Ilmu bela diri. Istilah ini bukan hanya merujuk pada kekuasaan, tapi juga moralitas bertarung. Kamu hanya belajar kekuasaannya, tapi tidak pernah mempelajari moralitasnya. Itulah mengapa kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan orang-orang barat. Apapun yang kamu katakan tidak akan berguna. Setelah menghabisi petarung terkuat di negara Hong ini, sisanya hanyalah orang-orang tak berguna yang sangat mudah dihancurkan. Tidak salah lagi, Tuan Ameng. Kami dari negara barat memang tidak salah memilih orang. Tanpa perlu mengeluarkan tenaga, kita sudah berhasil mengambil alih Fajra bermata tertutup. Tuan James, ini hanyalah sebuah permulaan. Besok, aku akan membantu kalian menginvasi negara Hong. Tanpa adanya Duan Ye yang menjaganya besok, dunia bela diri negara Hong akan menjadi sangat rapuh. Bagus, Tuan Ameng. Setelah kita menguasai negara Hong, maka kamu, Ameng, akan menjadi penguasa baru negara Hong. Tentu saja, aku akan membantu kalian sepenuhnya menginvasi negara Hong. Bagus. Aku sudah mendapatkan bukti kriminal dari grup Qinglong. Semua dengarkan perintahku. Segera tangkap grup Qinglong. Baik. Tuan Ameng, cepat, habisi Fajra bermata tertutup sekarang juga, supaya tidak terjadi masalah lainnya. Baik, Tuan. Ameng, orang asing itu berbeda, hati mereka tidak akan pernah sama dengan kita. Bekerja sama dengan orang barat. Kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sudah mau tiada saja? Kamu masih ingin menasihatiku? Apa kamu pikir aku masih saja seseorang yang tersesat jalan? Jujur saja kepadamu, saat kamu mengundurkan diri, sebenarnya itu semua adalah rencana besarku. Itu rencanamu? Maksudmu? Benar sekali. Akulah yang membuat nyawa ibu guru melayang. Saat itu putrimu baru saja lahir. Aku melihat betapa kamu sangat menyayanginya. Maka aku menyadari, jika aku menyamar sebagai musuh dan menghabisinya,
Kamu pasti demi melindungi putrimu akan memilih untuk mengasingkan diri. Hei, setelah itu, posisimu sebagai ketua perguruan pasti akan jatuh ke tanganku. Brengsek. Dasar binatang tak berperasaan. Jika hari ini aku tidak menghabisimu, aku, Duan Ye, lebih baik tidak jadi manusia lagi. Kamu bilang apa? Katakan saja semua itu di alam sana. Saat aku menguasai negara Hong nanti, aku akan mendoakanmu lebih sering. Berhenti. Siapa di sana? Negara Hong Tuan Putri, Yu Ruyi. Siapa di sana? Putri Hongguo, Yu Ruyi. Ketua Aliansi Duan, minumlah penawarnya dulu. Tuan James. Seingatku aku sudah memperingatkanmu. Jika berani mengincar negara Hong milikku, hanya akan berakhir sia-sia. Jika begitu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku memang ingin menguasai negara Hong. Apa yang bisa kalian lakukan? Bahkan yang terkuat di negara Hong yaitu Fajra bermata tertutup. Bukanlah tandingan Tuan Ameng. Hanya mengandalkan kalian saja. Bahkan untuk keluar dari gedung ini pun akan sulit. Semua dengar perintahku. Tangkap Ameng. Baik, ingin menangkapku ya? Kalian ini, sepertinya kalian tidak sadar akan kemampuan diri kalian sendiri. Gajimu hanya beberapa ratus dolar sebulan? Kenapa sampai harus mempertaruhkan nyawa? Hanya dengan orang-orang seperti kalian? Masih ingin melawanku? Kalian ingin mencobanya? Gawat. Meskipun Ameng ini selalu menggunakan cara-cara kotor, tapi bukan berarti kekuatannya bisa diremehkan. Tuan Putri, kita sudah meremehkan lawan. Tidak masalah. Meskipun hari ini nyawa kita berdua harus berakhir di sini, aku tidak akan mundur selangkah pun. Tuan Putri, jangan panik. Hari ini, tidak akan ada yang tiada. Pengawal Cheng, terima kasih atas obat penawarnya. Aku sudah merasa jauh lebih baik. Sisa urusan ini, serahkan saja padaku. Ketua Aliansi Duan, kekuatan Ameng tidak boleh diremehkan. Anda baru saja sembuh dari racun. Apa Anda yakin baik-baik saja? Ketua Aliansi Duan, aku bisa membantumu. Cheng Feng, tugasmu hanyalah melindungi Tuan Putri. Jangan biarkan dia terluka sedikit pun. Biar aku yang menghadapi. Ameng. Kalau begitu, berhati-hatilah. Duan brengsek, segera pergi dari sini dengan memalukan. Kembalilah ke panti pijatmu. Aku jamin, kamu dan putrimu seumur hidup akan hidup dengan tenang. Memilih untuk pensiun adalah hal yang paling kusesali dalam hidup ini. Tanggung jawab besar dipikul oleh orang hebat. Kemampuan hebat menuntut perjalanan jauh. Sebagai orang terkuat di negara Hong, aku harus memikul tanggung jawab yang paling besar. Hari ini, aku akan membasmi parasit sepertimu, dan kembali ke posisi pemimpin aliansi bela diri negara Hong. Kalau begitu, aku ingin lihat sehebat apa kemampuanmu. Terimalah ini. Sudah bertahun-tahun berlalu, kemampuan bela dirimu tidak ada kemajuan sedikit pun. Bagaimana bisa kamu mengalahkan orang barat? Kalau mau bertarung, bertarung saja, jangan banyak bicara omong kosong. Apa kamu merasa pertarungan ini terlalu hambar? Baiklah. Kita lihat saja berapa lama lagi kamu bisa bersikap sombong. Aku tahu telingamu sangat tajam, bisa mendengar lebih banyak frekuensi suara dibandingkan orang biasa. Lilitan pelantang suara berfrekuensi rendah ini, khusus dibuat untukmu. Suara berisik yang dikeluarkannya, hanya bisa didengar olehmu saja. Hahaha. Pelantang ini dibuat dengan keahlian barat, menggunakan bahan tahan ledakan. Jangankan, dengan tangan kosong, bom pun tidak akan bisa merusaknya.
Tuan Putri, apa yang harus kita lakukan? Sekarang yang bisa kita lakukan, hanya percaya pada ketua aliansi Duan. Apapun yang kukatakan padamu saat ini, kamu juga tidak akan bisa mendengarnya. Rasakan ini. Titik Shuifen. Kemampuan menekan titik sarafmu hebat juga. Tapi apa kamu benar-benar berpikir kalau aku tidak bersiap? Cih, jangan berontak lagi. Dalam 15 menit lagi, telingamu akan hancur total. Saat-saat itu tiba, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, apa bedanya kamu dengan samsak tinju? Sekarang, lantang suaramu tidak berguna lagi bagiku. Ketua aliansi Duan ini adalah... Karena tidak ingin konsentrasi terganggu suara klakson, maka aku menyumbat telingaku saja. Apa otakmu sudah tidak berfungsi? Kau menyumbat titik saraf telingamu sendiri? Memangnya apa bedanya dengan menjadi tuli? Sialan, untuk apa aku bicara pada orang tuli? Terkadang hanya dengan menutup gangguan dari dunia luar, kita baru bisa melihat lebih banyak hal. Ameng, aku sudah memberikan semua teknik pertarungan kepadamu. Kemarilah, coba serang aku. Mari kita uji hasil latihanmu. Kalau begitu muridmu ini mohon izin untuk mencoba. Ameng. Bagaimana bisa kau menghindarinya? Coba lagi, rangkaian seranganmu ini. Sudah pernah aku lihat sebelumnya. Mustahil. Kamu pasti hanya sedang beruntung. Enyahlah kau. Ayo lagi. Mustahil. Mengapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil, ini tidak mungkin terjadi. Si buta sialan, titik akupunkturmu sudah dilepaskan? Kamu tidak bisa melihat ataupun mendengar? Bagaimana bisa kamu menghindari seranganku? Jika seseorang senang menempuh jalan yang sesat, maka dia tidak akan pernah lagi mempelajari jalan yang benar. Meski kungfumu sangat hebat, tetapi selama bertahun-tahun ini, tidak ada kemajuan sedikit pun. Sebagai gurumu, tentu saja aku tahu semua pergerakan dan jurusmu. Aku tidak percaya. Sudah 20 tahun berlalu, bagaimana mungkin kamu masih ingat setiap gerak-gerik jurusku? Bagi seorang guru, 20 tahun itu terasa singkat bagaikan baru kemarin. Sial, rasakan ini. Ketua aliansi Duan, awas. Ameng, dia mengeluarkan belati. Meng, lengan kananmu sudah patah. Senjatamu pun sudah disita. Kamu tidak punya kesempatan menang lagi. Menyerahlah. Aku tidak mau menyerah. Aku telah bekerja keras seumur hidupku. Aku berusaha lebih keras dari siapapun, tapi kenapa selalu ada orang yang lebih kuat dariku? Apa kekuranganku dibandingkan orang lain? Ameng, kamu punya bakat luar biasa, dan sangat rajin berlatih. Seharusnya, tidak ada orang yang bisa menandingimu. Lalu kenapa aku bisa kalah? Karena niatmu tidak tulus. Kamu menggunakan ilmu bela dirimu di jalan yang salah. Jika saat menghadapi sesuatu, kamu hanya berpikir untuk merebut milik orang lain, maka kamu tidak akan pernah mengembangkan kemampuan dirimu yang sebenarnya. Dan cara-cara licik itu, suatu saat nanti, pasti akan mencapai jalan buntu. Hahaha. Tidak salah lagi ini, Ketua Aliansi Duan. Setelah melumpuhkan orang, masih saja sempat memberi pelajaran. Baiklah, aku menyerah. Apa? Kamu mau menyerah sekarang?
Aku benar-benar telah salah menilai orang. Kupikir kamu Ameng. Memiliki kemampuan, tak disangka kamu juga seorang sampah. Seharusnya aku tidak memberimu begitu banyak sumber daya. Tutup mulutmu. Jika kamu hebat, kenapa tidak kamu saja yang lakukan? Apa? Sudah kalah masih saja keras kepala. Hati-hati, namamu bisa hancur berantakan. Jika aku jadi kamu, aku sudah lari sejak tadi. Mari kita lihat sebentar lagi siapa yang bisa melindungimu. Ketua Aliansi Duan, aku Ameng, seumur hidupku, telah menyimpulkan satu hal. Dunia ini adalah hutan rimba. Pemenang mengambil semuanya. Selama kamu duduk di puncak rantai makanan, kamu bisa menentukan hidup atau tiadanya orang lain. Aku selalu mengira bahwa akulah yang terkuat di negeri Hong. Tak disangka kemampuanku masih belum cukup. Ayolah, habisi saja aku. Aku Ameng mengakui kekalahan ini dengan tulus. Ameng, apa kamu punya pesan terakhir? Kalian para orang-orang benar ini, kenapa senang sekali banyak bicara? Bukankah lebih baik langsung buat aku tiada? Mengenai pesan terakhir, aku benar-benar memilikinya. Suatu hari nanti, ketika kalian menyerang ke barat, aku harap kamu bisa membalaskan dendam untukku. Kalah darinya, membuatku sangat tidak tenang. Aku mengerti. Apa kamu sudah gila? Apa kamu merasa jika langsung menghabisiku dalam sekejap? Itu terlalu mudah? Kamu ingin perlahan siksaku sampai tiada, kan? Bukan. Aku sudah berubah pikiran. Aku tidak ingin menghabisimu lagi. Aku memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk menempuh jalan yang benar. Dulu, aku tidak mengajarkanmu nilai-nilai moral. Sekarang, aku akan mengajarkannya padamu. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Kenapa kamu berlagak seperti orang suci? Aku sudah mencelakai istrimu dan melakukan banyak kejahatan, meskipun kamu memberiku kesempatan. Apakah mereka yang menonton di sana akan memberiku kesempatan juga? Meskipun aku tidak bisa memberimu pembebasan hukuman, tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Asal kamu bisa bekerja sama dalam penyelidikan dan mengungkapkan identitas semua mata-mata dari pihak barat, aku bisa mengajukan pengurangan hukuman untukmu. Menuruti saran yang baik adalah pilihan yang bijak. Karena kamu bisa mengampuni nyawaku, maka aku akan memberitahukan semua hal yang aku ketahui. Kalau begini, orang itu pasti akan tamat. Karena Pangeran James sudah bekerja begitu keras, maka Yurui pasti tidak akan membiarkanmu merugi. Kalau begitu, Tuan Ameng, ikutlah dengan kami sekarang. Kalian orang Hongguo sedang mempermainkanku, ya? Rasakan ini. Terima ini. Ameng, Ameng. Master Duan, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Bagaimana denganmu? Apa kamu buta? Tidakkah kamu lihat siapa yang terluka? Aku akan membantumu menghentikan darahnya. Jangan buang tenaga. Dia mengenai jantungku. Aku tidak akan bertahan lama. Aku tidak sudi kalah dari sampah-sampah barat itu. Guru, aku percaya padamu. Ini pasti karena kemampuanku yang kurang mumpuni, hingga tidak bisa mengalahkan mereka. Kamu harus buat perhitungan untukku. Aku akan melakukannya. Aku janji akan melakukannya. Maafkan aku. Guru, maafkan aku. Maaf. Ketua Aliansi Duan. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Aku, Duan Ye, mewakili dunia persilatan Hongguo, menyatakan perang terhadap dunia bela diri barat. Tuan Duan menyatakan perang terhadap aliansi bela diri barat. Lalu bagaimana? Jika ingin tahu kelanjutannya, kembalilah besok. Aduh, Master Duan, Anda sungguh tidak adil. Aduh, setiap kali ceritanya sampai di bagian paling seru, Anda selalu berhenti. Hei, Master Duan, bolehkah aku menulis ceritamu ke dalam novel? Aku hanya mengarangnya. Hei, jika aku benar-benar ahli yang luar biasa, untuk apa aku ada di sini dan menarik pelanggan dengan bercerita? Aduh, ada benarnya juga sih. Baiklah, kalau begitu Master Duan, aku akan mengirimkan uangnya sekarang ya. Ya. Tetap $100 kan? Benar, benar sekali. Oke, baiklah. Hei, Master Duan. Ya? Lihat papan kayu ini. Ini milikmu kan?
Itu milikku. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku pergi dulu ya. Iya, baiklah. Aku sudah mencarimu lama sekali. Ternyata kau ada di sini. Sudah saatnya bagimu untuk menjalankan tugasmu.